Kita dari puasa itu sebetulnya efeknya sangat-sangat menjadi solusi lah untuk kesehatan. Bukan cuma banget. kalau kita bilang teorinya detoksifikasi itu apa sih ya gitu kan, paling sering detoksifikasi itu apa sih? Sebetulnya itu dia menurunkan metabolisme yang tidak normal. Saya mau mengaktualisasi pekerjaan saya, tapi saya ingin tetap mengasuh anak saya, memenuhi kewajiban saya sebagai perempuan ya. Saya bilang begitu, saya minta tolong sama Allah itu, saya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Niat Baik. Kali ini kita akan mengulik manfaat puasa dari segi kesehatan. Nah, apa aja sih manfaat dari puasa itu? Salah satunya adalah menurunkan berat badan dan juga menjaga kesehatan jantung. Dan masih banyak lagi manfaat dari berpuasa. Nah, untuk lebih lanjut mengetahui apa sih manfaat puasa itu, kita hadirkan di sini Dr. Dwi Muzayanti. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah dokter Muza ya saya panggilnya ya? Boleh dokter Dewi, boleh dokter Muse, boleh. Dokter Muza ya? Saya kayaknya lebih enak manggil dokter Muza. Kalau di pasien tuh terkenalnya itu dokter Dewi ya. Oh dokter Dewi. Iya, di pasien itu taunya dokter Dewi. Namanya kan depan gitu. Cuma dari kalau circle teman-teman dekat tuh banyaknya manggil Muza gitu. Jadi sembarang Mbak Dharma aja. Dokter Dewi aja kalau gitu Pak. Aman ya, mana aja. Ya dokter Dewi ini salah satu pemimpin dari klinik GP Sehat Samarinda ya? Iya benar. Ya di mana tuh mungkin bisa diceritakan dokter? Iya jadi perkenalkan dulu semua sobat niat baik. Sobat niat baik ya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ngobrol santai ya Mbak Dharma. Ini pertama kali nih ngobrol. Sebetulnya kalau ngobrol seringnya sama pasien-pasiennya, tapi ngobrol kayak gini perdana. Jadi saya sudah berapa tahun ya, dari 2012 udah hampir 12 tahun ya menjadi dokter ya, dari 2012 sampai 2024 berarti 12 tahun ya. Iya 12 tahun. Jadi mungkin sedikit kilas balik lah pengalaman. Jadi 10 tahun saya bekerja mengabdi di klinik Hipnurus Samarinda Suranata. Setelah 10 tahun itu akhirnya saya bukan 10 tahun sebetulnya saya juga mulai merintis klinik sendiri dan sudah berjalan sampai saat ini. Setelah saya tidak lagi di klinik Nurus, saya sekarang fokus di klinik yang kami rintis bersama ya dengan suami, dengan keluarga, yaitu klinik GP Sehat di Jalan Sultan Alimuddin. Mungkin kalau yang terkenal tentang proyek terowongan Tanah Samarinda itu dekat situ. Jadi mungkin usia kliniknya sudah sekitar dari tahun 2018 ya kami mulai merintis, dari sebuah praktek mandiri, apotek sampai klinik. Jadi sekarang alhamdulillah sudah berjalan berapa tahun ya, kurang lebih 4-5 tahun ya. 4-5 tahun. Begitu. Jadi sekarang kami fokus di klinik Pratama, klinik GP Sehat Samarinda. Kalau klinik Pratama itu dia memang gatekeeper pelayanan kesehatan, gawang pertama gitu ya. Dan klinik kami udah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Masya Allah. Jadi insya Allah sudah ini ya memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Dan harapannya sih kita memang bisa betul-betul berkontribusi ya menjaga kesehatan masyarakat Samarinda gitu. Begitu sih sedikit Mbak Dharma dari perjalanan saya menjadi seorang dokter ya. Mungkin masih relatif kecil lah ya kontribusinya, tapi kan banyak sih mimpi-mimpi yang lain. Semoga pelan-pelan Allah wujudkan, Allah mudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Begitu. Ternyata sudah lama banget yang menjadi dokter. Dokter bagian apa nih kalau spesialis atau? Saya dokter umum ya, dokter umum, GP General Practitioner, dokter umum. Jadi mungkin ya seterusnya sih dokter umum ya. Mungkin kalau mau ngambil spesialis sih belum ada mengarah ke sana sih. Dengan dokter umum itu fokus mungkin nanti pengen pengembangan ke kliniknya, mungkin nanti membuka cabang, atau kalau Allah berikan rezeki bisa membangun rumah sakit ya, amin gitu. Jadi lebih memang ya saya memang lebih fokus ke fasilitas kesehatan ya, manajemen fasilitas kesehatan. Kalau teman-teman yang mengambil spesialis, biasanya dia fokus kepada klinisi pelayanan kepada masyarakat. Kalau saya ingin membangun tempat pelayanannya gitu, tempat pelayanannya gitu. Kalau yang spesialis klinisi kan dia melayaninya ya, orang yang melayaninya gitu.
Itu Masya sih Allah. begitu, mudahan dimudahkan. Amin, Niat amin. baiknya kan ya, niat Iya, baik dimudahkan. sungguh apa sangat bermanfaat banget gitu ya bagi masyarakat. Amin. Udah menyediakan apa namanya tempat kesehatan untuk masyarakat Ya, berobat. amin. Dan tadi juga udah ada BPJS-nya ya dok. Iya, sudah ada BPJS ini. Insya Allah. Oke, mungkin kita lanjut ke manfaat dari puasa nih dok. Iya. Mungkin teman-teman sobat net baik juga pada bertanya-tanya apa sih manfaat dari berpuasa. Ya, jadi tadi sebetulnya sudah di-spill ya, di-spill Iya. sedikit puasa. Nah, jadi kalau kita bilang puasa itu mungkin kan kalau identik dengan lapar tuh kan dia nggak sehat ya, tapi sebetulnya bukan bukan itu. Tadi sedikit Mbak Dharma ngomong terkait obesitas, nih tersindir juga ya. Jadi memang dokter Mohon nih maaf nih kadang dok. dokter nih kadang ini ya, tapi mudahan itu jadi ini ya, jadi proses juga karena memang Amin. sebetulnya kalau kita bilang puasa dengan era penyakit sekarang itu sangat sangat ini banget, sangat manfaat ya. Sekarang ini perkembangan penyakit sekarang itu mengarah ke penyakit namanya penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular PTM. Nah, nanti nanti kita ketemu benang merahnya. Jadi sekarang itu yang meningkat itu kasus-kasus penyakit kronis ya, penyakit kronik atau penyakit tidak menular. Contoh mungkin teman-teman yang sering dengar itu hipertensi, tekanan darah tinggi, kencing manis. Itu dia sudah sangat tinggi ya di Indonesia. Bahkan dia itu menyerap anggaran untuk kesehatan tertinggi beserta komplikasinya. Nah, ternyata puasa itu adalah solusi dari mencegah penyakit-penyakit itu, penyakit kronik itu, degeneratif itu, penyakit tidak menular. Nah, sebetulnya pusatnya di situ. Kok bisa ya dari puasa jadi menyebabkan mengobati hipertensi, mengobati diabetes? Iya. Kan pertanyaannya begitu Iya, ya. kok bisa gitu. Jadi dari tadi saya sampaikan penyakit kronik itu dia tinggi banget. Jadi masalah Indonesia sekarang itu bukan lagi penyakit menular seperti batuk pilek gitu. Bukan seperti penyakit misalnya demam berdarah gitu. Bukan cuma itu yang menyerap anggaran tinggi, tapi penyakit hipertensi, penyakit diabetes mellitus beserta komplikasinya. Contohnya cuci darah, Iya. stroke itu komplikasi dari penyakit-penyakit kronik semua. Jadi puasa. Jadi kenapa sih orang bisa kena penyakit kronik kan begitu ya pertanyaannya. Iya, iya. Itu karena terjadi inflamasi atau peradangan seluruh tubuh atau peningkatan metabolisme, peradangan metabolis seluruh tubuh. Jadi sehingga akhirnya mengarah ke penyakit kronik. Nah, kenapa kok tubuh itu bisa mengalami peradangan, inflamasi ya kalau kita bilang itu? Ya karena dia berat badannya tidak ideal, ya obesitas kronik, obesitas yang lama. Teman-teman mungkin pernah dengar nggak ya berat masa ideal, BMI indeks itu kan Ya, kita ada. punya ya BMI indeks itu yang diukur dari tinggi badan sama berat badan. Jadi itu ada normalnya ketika seseorang itu dalam kondisi meningkat menaik terus dalam kondisi yang lama, itu memang kalau penyakit kronik itu maksudnya lama, biasanya lebih dari 14 hari. Misalnya dia mengalami obesitas bertahun-tahun, itu bisa nanti nimbulkan yang namanya diabetes, hipertensi, dan teman-temannya. Nah, itulah menyebabkan kenaikan metabolisme atau peradangan metabolisme tadi. Nah, di situ perannya puasa. Jadi puasa itu kan di situ kita mengatur makan ya, Iya. mengatur makan, ada jeda makannya. Nah, di situ sebetulnya ketika kita berpuasa maka pelan-pelan tubuh kita itu yang mengalami peradangan tuh peradangannya stop gitu. Dan sebetulnya kalau peradangan stop tuh nggak boleh cuma 1 hari 2 hari, kalau bisa dia lebih lama. Nah, sedangkan puasa kita disuruh menjaga itu kan sampai 30 hari ya. Iya. Nah, itu kalau dia puasanya bagus, selain puasanya bagus juga dia mengatur pola makan yang bagus, itu peradangannya bisa pelan-pelan naik. Pelan-pelan turun, maaf, saya pelan-pelan turun. Jadi saya itu ada kasus yang Mbak Dharma, pasien saya, beliau itu sudah didiagnosa tuh diabetes mellitus. Kalau kontrol tuh pasti gula darah itu 400, 500, masih muda ya, masih usia 42 tahun. Menurut saya masih muda, karena biasanya diabetes tuh 50 ke atas. Bedanya gemuk. Nah, akhirnya saya edukasi terkait kenapa sih orang bisa diabetes tuh masalahnya di mana. Karena ada tadi itu namanya peradangan ya, peradangan kronik ya. Kronik tuh seluruh tubuhnya peradangan. Kalau Mbak pernah lihat kayak orang apa ya namanya dia yang kayak ada bisul merah-merah, itu kan satu lokasi aja. Kalau kronik itu dia seluruh tubuhnya. Nah, saya edukasi Pak harus kontrol makan. Saya bilang kontrol makan. Bapak juga belajar bagaimana sih makanan orang yang berpuasa, panjang lebar saya ngobrol. Ketemu saya di pertemuan berikutnya itu gula darahnya terkontrol. Bahkan dia sampai sekarang itu udah bebas dari gula.
Berarti Bebas dari rutin, gula dan bebas dari minum obat gula maksudnya. rutin berpuasa ya, Iya, Kak? rutin berpuasa salah satunya dan menjaga pola makannya. Jadi memang pertanyaan lagi kenapa kok sekarang ini bisa penyakit-penyakit kronik itu bisa naik? Ya Iya. karena makanan kita ini kan luar biasa sekarang ya. Iya. Kandungan gula tinggi juga Iya. deh. Kandungan gula tinggi, kandungan tepungnya tinggi dan kita itu kadang menganggap eh, apa namanya kita puasa membatasi manis-manis aja. Iya. Padahal gula itu, glukosa itu bukan cuma ada di yang manis-manis. Tepung itu juga glukosanya tinggi gitu. Dan tepung itu sebetulnya sumber masalah. Nah, dengan puasa minimal nggak makan kan dari Iya. jam sahur sampai maghrib. Iya. Nah, itu sebetulnya membantu banget tubuh. Jadi kalau dibilang sebetulnya masalah problem penyakit kronik sekarang yang menelan angka tinggi pembiayaan tinggi ya buat BPJS itu tinggi banget pembiayaan nomor 1 loh di kronik itu. Lagi Itu bisa diabetes. diselesaikan dengan puasa. Tapi memang dengan diperbaiki dengan pola yang baik ya. Karena kadang kan puasa nih kita puasa habis itu buka luar biasa, habis itu Iya. bukaannya ya minumnya manis, kuenya tuh bejibun. Sebenarnya itu sayang gitu loh. Yang udah bagus kita perbaiki tapi kita tutup dengan akhir yang kurang bagus makannya itu. Jadi kalau ditanya untuk kesehatan tuh itu adalah solusi. Makanya kalau Mbak Dharma atau teman-teman ya pernah dengar diet ini nggak, diet rendah kalori atau diet IF, intermittent fasting, itu lagi hits loh sekarang. Karena saya mungkin ini ya, saya ini dulu mengalami obesitas setelah saya melahirkan 3 anak ya, kenaikan itu 20 kilo. Masya Allah. Jadi memang nanti setelah 30 tahun ke atas juga kita semua akan mengalami namanya penyusutan otot. Nanti metabolisme kita rendah, kita mungkin lebih mudah gemuk, mudah meningkat. Makanya sebetulnya puasa ini solusi. Jadi kembali ke tadi ya, kalau kita itu bisa ini ya, bisa mengontrol makan kita gitu. Bahkan puasa yang IF tadi, mereka itu ada jeda tidak makan 16-9. Ini umum ya secara apa namanya udah populer. Jadi mereka itu makan cuma 9 jam, 16 jam itu puasa. Nggak makan apapun. Itu bisa menurunkan berat badan, menurunkan obesitas, bisa mencegah penyakit tadi kayak penyakit diabetes, hipertensi. Itu sudah populer sekarang. Nah, jadi sebetulnya luar biasa Islam itu mengenalkan puasa ya. Dan memang ternyata penyakit itu kan berasal dari lambung ya. Saya itu pernah dengar zaman sahabat ya, Umar bin Khattab itu pernah menegur sahabat yang perutnya buncit. Jangan banyak makan. Memang benar. Semua penyakit itu dari lambung gitu. Awalnya dari lambung. Jadi luar biasa ya kita dari puasa itu sebetulnya efeknya sangat-sangat menjadi solusi lah untuk kesehatan. Bukan cuma kalau kita bilang teorinya detoksifikasi itu apa sih ya gitu kan. Paling sering detoksifikasi itu apa sih? Sebetulnya itu dia menurunkan metabolisme yang tidak normal. Jadi anggap aja metabolisme normalnya ambangnya segini. Sekarang manusia sekarang tuh kayak gini karena makanannya tuh apapun dimakan ya. Apalagi kita lihat makanan sekarang kan proses food itu olahan semua. Iya. Olahan semua itu nggak sehat sebetulnya Mbak Dharma. Yang sehat itu yang alami, yang natural, misalnya ubi singkong, ubi yang direbus itu yang sehat memang. Tapi agak susah nih kalau misalnya Coba sekarang anak-anak bener, yang ada sekarang apa? Ciki gitu ya. Iya. Baru tuh ubinya dibikin bolu itu proses food semua. Nah sekarang kita berada pada manusia sekarang, berada pada metabolisme di sini. Ini pusatnya penyakit semua, ini kronik semua. Makanya kenapa sih kok banyak betul sekarang pasien tuh hipertensi. Pasien saya tuh banyak betul Mbak Dharma hipertensi. Bahkan ketika belum tua ya, belum usia tua, hamil itu hipertensi lagi. Nanti dia usia-usia kayak kita gini ada juga namanya autoimun, ini sama. Jadi metabolisme di sini tuh sumber penyakit semua. Puasa itu sebetulnya mengembalikan metabolismenya itu setara normal. Jadi ketika metabolisme manusia itu normal, nanti dia hidupnya tuh bagus gitu. Makanya kalau zaman dulu tuh kita dengar ya nenek kita tuh kuat ya gitu kan. Kuat kok bisa ya bertahan lama, sehat gitu. Nah, itu yang kedua itu betulnya aktivitas fisik. Sekarang kan kita apa semua serba online, mageran. Iya. Jadi sekarang Makan itu semua lewat lambung HP. masuk semua ditambah dengan aktivitas fisik yang kurang. Makanya sekarang lagi rame olahraga ya. Influencer itu membumingkan lagi olahraga. Sebetulnya untuk supaya metabolisme kita itu bisa kembali ke normal. Jadi puasa itu mengembalikan metabolisme tubuh ke normal, harusnya pahamnya gitu hakikat puasa ya. Jadi kalau yang lain, jadi kalau sekarang saya aman dong misalnya usia Mbak Dharma. Mbak Dharma usia berapa? 26. Nah 26 masih aman dong saya Bu Dokter. Siapa belum tentu. Banyak kalau pasien saya 26 juga beberapa udah kena diabetes.
Bahkan ada Dan tidak harus anak-anak, gemuk ya, tidak harus hmm, gemuk. Jadi inflamasi itu nggak harus gemuk. iya, Kalau dia sudah mulai makan sembarangan, itu hati-hati. Sudah suka soda, suka minum kemasan, semua yang jajanan yang ada di, boleh nggak sebut Indotit, itu semua proses food kecuali makanan di kulkas ya, buah-buahan nih. Nah, sekarang kita tengok kan makanan kita ini, iya, jadi gitulah gambaran manusia sekarang. Rasanya puasa bisa mengembalikan manusia, mengosongkan lambungnya dan mencegah metabolisme yang terlalu naik tadi menjadi normal kembali. Masya Begitu. Allah. Makasih nih dokter, banyak banget ternyata manfaat dari puasa. Salah satunya tadi juga apa namanya, menyehatkan tubuh kita ya dari penyakit-penyakit kronis tadi Iya, ya. kronis. Masya Allah. Nah tadi ada singgung-singgung sedikit tentang olahraga nih. Kira-kira kalau di bulan puasa seperti ini kan kayaknya agak susah deh orang-orang untuk olahraga, apalagi lari kan. Nah kalau menurut dokter olahraga yang bagus nih untuk orang-orang yang berpuasa kan nggak mungkin juga kita mentang-mentang puasa tidur aja gitu dari pagi sampai Benar, sore. benar. Ya kalau olahraga itu kan ya normal itu standarnya itu kan seminggu 3 kali ya, 15 Iya, sampai 30 menit. Bagaimana kalau berpuasa sebetulnya tetap harusnya ada peningkatan aktivitas fisik atau olahraga tadi ya. Nah, tetap pilihannya bagaimana? Berarti kita mungkin pilihannya yang intensitas sedang atau ringan ya. Kalau misalnya biasa aerobik ya nggak bisa lagi aerobik iya, kan. haus Nanti habis itu. kita haus, dehidrasi dan sebagainya. Mungkin kita bisa merubah yang senamnya senam yang tidak aerobik, yang ringan. Kalau dia senam kan olahraga itu macam-macam ya. Atau juga mungkin dia yang training ya, yang kayak misalnya angkat beban, tapi bebannya ringan atau enggak jalan santai. Jadi tetap bisa ya menurut saya. Cuma memang tinggal apa namanya itu dikurangin intensitas olahraganya gitu sih. Jadi tetap harus ya. Jadi nggak boleh juga kan tadi kalau udah bagus sih udah oke tubuhnya dibikin metabolismenya normal, tapi mageran ya sama aja sebetulnya kan. Iya, Jadi tetap harus bergerak cuma dikurangin aja intensitasnya. Mungkin kalau biasa tuh yang lagi hits tuh apa ya, Ponfit ya. Ya Ponfitnya mungkin nggak bisa Ponfit lah. Kalau Ponfit kan kayak mirip aerobik ya. Mungkin olahraga senam-senamnya santai. Yang kalau kita tuh bisa untuk lansia tuh dia senamnya santai gitu. atau jalan santai pagi. Boleh, jalan santai juga boleh, pagi boleh gitu. Iya, Masya Jadi Allah, tetap bergerak sih sebetulnya intinya. harus tetap Iya, tetap berolahraga. meskipun berpuasa. Betul. Ini kayak gini kan tangganya tinggi ya, tuh bagus sebetulnya. Iya benar. Ini kalau di rumah sakit tuh sebelahnya ada lift, sebelahnya ada tangga, tulisan tangga tuh, apakah Anda ingin jantung Anda sehat? Lewatlah tangga gitu loh. Jadi benar memang naik tangga, bergerak itu bikin jantung sehat. Jadi jangan heran kalau sekarang itu angka penyakit jantung naik-naik, ya kurvanya tuh luar biasa. Kayak Tinggi gitu. banget ya. Bener deh. Oke, ini nih dok, yang ingin saya tanyakan lagi tadi menyinggung tentang makanan. Karena kan di zaman sekarang kita nggak bisa hindarin juga, apalagi makanan kita dibagi-bagiin nih sama orang-orang baik di luar sana kan. Kadang ada bagi-bagi kurma, gorengan, dan itu susah banget untuk kita hindari. Dan bahkan ada anjuran juga untuk berbuka dengan yang manis-manis. Nah, dari dokter nih, kira-kira bagaimana sih cara mengukur apa namanya makanan kita, pola makan kita sebagai apalagi yang muda-muda nih ketika berpuasa. Jadi pola makannya. Jadi sebetulnya gini, kita ini bisa harus memilih makanan mana sih yang baik untuk kita atau tidak, dan kita bisa melihat resiko kita. Mungkin kayak saya akan berbeda pilihan makanannya sama Mbak Dharma. Nah, kalau secara umum, kalau di Kemenkes itu Kementerian Kesehatan tuh ada namanya isi piringku. Jadi beda-beda tuh isi piringku. Isi piring ibu hamil beda, isi piring ibu menyusui beda, isi piring usia 26 tahun beda, isi piring penyakit orang dengan penyakit diabetes beda, isi piring orang dengan hipertensi beda. Luar biasa kan? Karena memang kebutuhannya beda-beda gitu. Kebutuhan makan mereka tuh beda-beda. Jadi nggak bisa disamakan. Tapi secara umum sebetulnya yang kita untuk makan itu yang pertama itu kita harus menunya gizi seimbang. Gizi seimbang. Kalau dulu tuh 4 sehat 5 sempurna ya. Iya. Nah ada susu tuh pasti tuh. Sekarang nggak lagi, nggak ada lagi sudah 4 sehat 5 sempurna nggak ada. Tapi gizi seimbang. Gizi seimbang itu kita tahu kalau makanan itu nutrisinya ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral ya lemak. Nah
Kalau yang besar itu kan makro, namanya karbohidrat, protein itu. Kalau yang vitamin, lemak itu vitamin ya, vitamin itu zinc apa tuh namanya mikro. Nah, jadi karbohidrat, protein, vitamin, mineralnya harus seimbang. Itu dulu kita. Nah, seimbang itu seperti apa? Misalnya contoh karbohidrat itu akan lebih banyak daripada protein. Iya. Nah, itu namanya seimbang. Ada dia misalnya karbohidrat itu 40%, protein itu berapa persen gitu ya. Nah, kalau kayak kita nih usia-usia Mbak Dharma, yang seharusnya karbohidratnya juga harusnya bisa dipilih. Kalau pilihan itu ada karbohidrat ada dua, karbohidrat simple sama karbohidrat kompleks. Bisa Nah, dijelasin nggak tuh? iya. Nah, kalau karbohidrat yang harus kita, yang baik untuk kita itu karbohidrat kompleks. Kompleks contohnya apa? Gampangnya deh karbohidrat kompleks itu seperti nasi. Kalau simple itu gampangnya tepung deh. Itu simple tuh tepung. Simple tuh proses food. Mas saya bilang tepung itu sebetulnya kurang baik ya, nggak boleh over. Kalau karbohidrat kompleks itu dia bisa bertahan lama di tubuh kita, dia sehat. Bukan berarti tepung nggak sehat, lebih sehat ya. Kayak nasi, kentang, ubi yang natural, yang alami itu adalah karbohidrat kompleks. Jadi kalau dibilang kalau mau sehat banyakin makan karbohidrat kompleks, kurangin karbohidrat simple. Nah, berarti makanannya yang utamakan dulu makanannya apa? Ya makan pagi, siang, malam itu makan nasi itu diutamakan dulu. Nah, itu setelah itu dari karbohidratnya. Kedua itu proteinnya. Nah, ini yang bermasalah juga. Proteinnya itu ada dua ya, protein hewani sama protein nabati. Yang paling penting ada protein hewani. Nah, jadi kalau Indonesia ini sekarang ini banyak kekurangan makan dari protein hewaninya. Iya, Contoh, jadi mereka itu isi piringnya itu kadang malah nggak, kadang kalau karbohidrat tok ya, Iya, nasi sama mie. bener. Baru ada kalau nggak nasi goreng nanti ayamnya disuir-suir aja. Iya. Padahal protein itu kalau nggak salah 20-30%. Nggak boleh disuir-suir aja, minimal tuh dia segepal ini gitu. Masya Allah. Nah itu jadi dari situ sudah bermasalah sebetulnya. Pada protein itu untuk zat pembangun tubuh, untuk imunitas tubuh, tapi makanannya sedikit, asupannya sedikit. Coba deh kadang kan kalau gampang itu piringnya satu itu harusnya dibagi 4 sehatnya. Seperempat itu karbohidrat, seperempatnya protein, seperempatnya sayuran, seperempatnya buah. Kalau sekarang gimana? Setengahnya nasi, ya kan? Sama mie karbohidrat lagi. Nah, setengahnya mie gitu. Iya. Nah, itu sekarang. Jadi itu dulu gampang ya kalau lihat contohnya tuh kamu, kalau kita lihat contohnya. Kalau nggak pagi, misalnya pagi kita sarapannya roti sama teh gitu, teh hangat, misalnya roti, meses, sama susu kental manis. Kira-kira tuh ada nggak proteinnya? Seimbang nggak itu gizinya? Kalau pagi sarapan. Banyak nggak Indonesia yang kayak gitu? Banyak. Nah, sarapannya pagi sama roti gembong gitu misalnya. Sehat nggak itu? Nggak sehat. Sarapan pagi tuh harus ada proteinnya. Harus ada proteinnya, harus ada, kalau dia harus ada telurnya atau ayamnya. Minimal telur lah, telur kan murah ya. Nasi sama telur. Kalau mau roti sama telur. Nggak boleh roti sama meses sama apa namanya tuh, Roti sama coklat. Bukan coklat, apa sih, susu kental manis dipanggang pakai margarin. Minumnya teh hangat. Tunggu aja nanti tuh. Nah gitu. Jadi itu sebetulnya kejadian sekarang. Karena kan Mbak Dana berarti bisa lihat contoh-contohnya ya. Dia makannya, saya nggak makan kok, tapi gorengan gitu. Makan roti. Itu berarti malah nggak sehat. Harusnya makan gizi seimbang tadi. Nasi sama ayam sama sayur 3 kali dulu, sisanya tuh selingan aja. Sekali, 2 ya boleh aja lah kalau kita makan. Tapi bukan jadi makanan utama kita. Jangan terbalik seperti itu. Kalau itu terbalik kan akhirnya kita makan cemilannya banyak. Di cemilan ada proteinnya nggak? Jarang kan ya minum protein, kecuali kayak nasi Solo, itu bagus tuh, sehat itu kan, banyak. Atau lemper ayam. Tapi kalau kue-kue yang manis aja, yang tepung tok, kan nggak ada proteinnya, itu yang jadi masalah. Akhirnya kita kekurangan protein. Makanya kalau dengar isu sekarang tuh ada anak stunting itu ya kan, divisi stunting itu kan protein, solusinya adalah protein, double protein. Berarti harus banyak-banyak. Iya, jadi kita itu permasalahan kita over karbo, intinya over karbo, minim protein, dan tadi vitamin mineral dari sayur tadi dan buah. Masya Allah. Ada gambaran Mbak Dharma ya? Iya. Makin bingung atau mungkin akan tercerahkan ya? Intinya harus tercukupi gitu ya. Iya, makan dulu. Jadi kalau cemil-cemil gitu ya boleh, tapi makan 3 kali seharinya gimana gitu. Iya, atau 2 kali seharinya. Teman saya itu yang badannya gemuk, makannya sedikit, Dok. Tapi nyemilnya banyak gitu kan. Iya, itu dia. Maksudnya rajin makan di luar kan. Iya. Kayak makan ayam di luar. Nah, itu kan. Nasinya sedikit. Kalau kami lagi makan bareng tuh nasinya sedikit. Cuman ya suka minum minuman
es seperti itu. Iya benar, minum manis juga sama ya. Iya. Minum manis itu sama, manis itu juga gula itu karbohidrat loh namanya, tapi karbohidrat simpel tadi yang Mm-mm. tidak sehat. Tepung dan gula sebetulnya itu kuncinya. Iya. Dikurangi tepung dan gulanya. Masya Allah. Tapi itu susah ya sekarang Iya. karena yang Karena menarik enak. di Instagram, di sosmed itu adalah itu semua. Susah banget dihindari, tapi nggak ada salahnya kan buat kita untuk mencoba supaya ya hidup dengan sehat seperti Ya, itu. minimal Mbak Dharma kan nanti calon ibu nih kan ya. Bisa bikin di rumah itu bisa menyiapkan menu. Jadi jangan ada di kulkasnya sirup. Tuh jangan ada di kulkasnya sirup. Jangan di kulkasnya nanti menyiapkan untuk suaminya sarapannya. Teh nggak usah, biasakan minum teh di rumah jangan. Air putih aja gitu. Minimal itu kalau saya minimal gitu. Saya tidak akan bikinkan teh suami saya itu nggak zamannya lagi tuh. Iya kan, kalau dulu kan ibu-ibu Kalau kita dulu mungkin tuh pagi-pagi kalau harus minum tuh pang manis ya di luar aja, jadi kita batasi gitu. Mm-mm. Ya di rumah ya siapkan air putih aja. Kalau suaminya kebanyakan minum ditegur. Apalagi anaknya disiapin teh, disiapin sirup, itu udah berarti nggak paham tuh tentang gizi seimbang, nggak paham. Jadi minimal itu kita tuh harus pinter ya sebagai ibu ya. Kita yang memberi makan anak kita, menyiapkan menu untuk suami kita kan dan anak Iya, kita. benar. Jadi jangan sampai kita nih yang bikin penyakit di rumah kan. Iya. Anaknya disiapin sirup dan Nyiapin sebagainya. sahur, nyiapin buka puasa dengan berbagai macam menu. Biasanya seperti itu. Iya, begitu, betul sekali. Iya. Ini lagi nih dok, tadi ada sedikit menyinggung tentang air minum. Biasanya kan kita kalau puasa tuh suka dehidrasi banget. Nah ini sementara kita kan dianjurkan untuk minum 8 kali ya dalam sehari ya dok. Ya 8 gelas. Nah ini kan ketika kita berpuasa tentunya intensitas kita untuk minum itu jadi berkurang. Bahkan ya kan kalau misalnya kita paling nanti buka sudah gitu minumannya yang manis-manis, kurang minum air putih, terus habis itu beribadah, habis itu tidur, puasa juga ada batas waktunya. Nah itu kira-kira makanan apa sih yang baik gitu yang harus kita konsumsi sehingga nanti ketika kita berpuasa itu kita tetap fit dan kuat, tidak dehidrasi. Berarti menu buka sama menu sahurnya gitu ya. Iya, jadi tadi kan isi piringnya konsepnya gizi seimbang ya, gizi seimbang. Tadi betul disinggung tentang air. Jadi minimal kita itu konsumsi kalau kita sehat 1,5 liter air, sekitar 8 gelas puasa. Nah, jadi ketika sahur berbuka sebetulnya prinsipnya itu isi piring kita itu, isi piringku kalau di Kemenkes itu isi piringku itu harus gizi seimbang. Ingat itu gizi seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi kalau kita kalau berbuka memang pertama kan disunahkan dengan kurma. Kurma itu karbohidrat kompleks loh, bagus berarti. Saya bilang karbohidrat kompleks. Kurma itu bagus. Dia cepat naikkan gula tapi dia tidak dangerous, tidak berbahaya gitu. Dan kita tuh makan kurma berapa sih? Paling cuma 2-3. Nggak ada juga kan orang yang makan kurma sampai 1 kotak gitu. Jadi nggak masalah tetap berbuka dengan yang kurma. Karena kalau kita habis puasa itu kadar gula kita kan rendah sekali ya. Nah dia menaikkan cepat gitu, mengembalikan energi cepat. Nah setelah berbuka ya air putih tadi ya, kita minum air putih itu kita memang harus apa sih namanya itu ya pelan-pelan kita minum, maksudnya ya jangan, nggak bisa kita minum 8 langsung, berbuka 1 gelas gitu air putih. Nanti ketika habis sholat 1 gelas lagi, habis sholat maghrib. Habis makan 1 gelas lagi, tarawih 1 gelas lagi, setelah tarawih 1 gelas lagi, nanti mau tidur 1 gelas lagi, mau sahur 1 gelas lagi, begitu. Jadi memang harus kita cicil untuk minuman. Nah kemudian setelah kita tadi minumnya, habis itu kita lihat isi piring kita cek kembali isi piring kita, ada nggak karbohidratnya yang kita pilih, karbohidrat yang kompleks tadi. Kedua kita lihat ada proteinnya nggak gitu ya. Protein yang kita utamakan adalah protein hewani. Protein ada 2 ya, ada hewani sama nabati. Hewani dari hewan, nabati dari tumbuh-tumbuhan. Kayak tahu tempe. Berarti tahu tempe nabati ya. Itu bagus juga. Cuma kalau saya bilang itu wajib ada menu dalam rumah tangga itu protein hewani sebetulnya. Jadi harusnya ada. Makanya kenapa sih stunting itu berkaitan dengan ekonomi menengah ke bawah ya, ekonomi ke bawah. Karena protein hewani lebih mahal ya daripada protein nabati. Ya enggak? Ikan, ayam, telur lebih mahal. Nah sebetulnya kalau kondisi suatu bangsa itu banyak miskin ya, itu akan berpengaruh kesehatan. Iya, memang kalau dia punya uang kan dia pasti memilih yang murah-murah, ya kan. Nah jadi salah satunya berpengaruh. Makanya tuh ya harus ada di piringnya, kembali lagi tadi harus ada karbohidratnya, proteinnya, vitamin mineralnya itu kita dapat di
sayur-sayur sama buah-buahan. Jadi itu makanya. Baru boleh nggak dok takjil yang dari tepung-tepungan? Ya boleh, saya bilang boleh. Kita nggak bisa juga ya nutup mata dengan, tapi jumlahnya jangan terlalu banyak gitu. Gorengan-gorengan sih juga ya boleh, tapi jangan jumlah terlalu banyak Boleh gitu. tapi dibatasi Ya boleh tapi dibatasi. Dia jangan Ya manis berlebihan. boleh nggak misalnya minuman manis? Ya boleh tapi jangan dibatasi gitu. Jadi untuk membatasinya kita makan yang minuman yang air putih dulu kan. Biasanya kan kita baru makan takjil, habis itu kita setelah apa namanya sholat ya, langsung kita makan tadi. Kita harus ngecek isi piring kita tadi. Oke. Begitu. Makasih nih dokter. Itu untuk berbuka ya. Iya, Nah sebelum untuk sahur, untuk sahur sama nggak? Nah itu juga sahur sama ya. Nah sahur itu juga malah harus lebih penting. Jadi jangan sampai sahurnya, aku udah makan sahur kok pakai roti gitu, roti isi selai kayak coklat. Nah itu kira-kira gizi seimbang nggak Mbak Dharma? Tidak. Enggak, jadi nggak boleh. Jadi sahur kita tuh harus minimal telur. Kalau anak kos ya, minimal ada telurnya. Kan agak inilah terjangkau lah, nasi, telur, sama sayur tumis lah kacang. Gitu. Udah bagus itu dibandingkan tadi makan roti. Jadi harus tahu kita ya, dan minum air putih itu udah cukup bagus. Kalau buahnya nggak ada nggak apa-apa. Yang penting ada sayur sama protein tadi wajib. Kalau saya bilang tuh ke pasien saya wajib ada protein. Itu cukup sudah. Jadi itu setelah itu ya udah, jadi sebetulnya simpel makanan kita, cuma kita yang bikin. Kadang kita kan sampai nih donatku ku buat sahur. Iya. Mahal Jeko loh gitu. Iya. Padahal sudah tahu nyebut merek ya. Padahal sudah tahu kita kalau kita bicara gizi seimbang itu tidak seimbang ya. Gitu. Iya. Insya Allah begitu. Oke, ini sobat niat baik berarti harus memperhatikan makanannya ya ketika berbuka maupun nanti ketika sahur. Terus juga jangan lupa air minumnya 8 kali dalam sehari. Kita ganti itu di malam hari dan dicicil. Jadi usahakan untuk tetap mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang pas. Oke, selanjutnya nih dokter, tadi ada menyebut tentang ibu ya. Nanti kalau saya jadi ibu. Nah, ini saya pernah menemukan kondisi ibu hamil yang dia itu berpuasa. Nah ini gimana dok? Apakah boleh ibu hamil itu berpuasa? Bagaimana dengan jadinya? Nah iya benar-benar. Ini pas banget tadi malam saya baru dapat nih pasien. Dia datang ke saya gitu kan. Ibu mau kontrol nggak Bu? Mau USG? Saya bilang kan saya melayani USG juga ya di klinik. Kata ibunya itu, dok, saya puasa, janin saya geraknya jarang gitu. Oh ya sudah Bu, kita USG gitu kan. Setelah saya USG itu memang DJJ-nya, denyut janinnya itu turun. Saya bilang, ibu, coba ibu tenang, ibu tarik nafas dalam-dalam. Nanti ibu ini tarik nafas hembuskan. Setelah diikuti perintah saya, bagus langsung denyut jantung janinnya langsung normal kembali. Nah jadi gimana gitu kan pertanyaannya ibu hamil yang berpuasa. Jadi kan kalau dalam Islam ada rukhsah sebetulnya ya, ada keringanan. Boleh nggak ibu hamil berpuasa? Jawabannya boleh. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Jadi gini, kita itu kalau hamil itu kita bukan melihat diri kita ya, tapi kita tuh ada manusia satu di dalam perut kita. Itu harus kita perhatikan itu ya. Kadang orang ngerasa aku kuat bisa. Betul, aku kuat, tapi janinnya bagaimana kan gitu. Jadi itu dulu yang harus dipahami, kita tuh tidak sendiri, tapi kita ada 2 orang di dalam tubuh ibu itu. Jadi nggak boleh egois. Nah itulah, jadi ibu tuh kita hamil udah diajarin nggak boleh egois. Jadi kalau kita sebelum ibu hamil, sebelum kita puasa, kita harus memastikan dulu janin kita itu aman, kehamilan kita itu aman, sehat, sempurna. Sebelum kita memutuskan berpuasa itu dulu. Berarti kita harus konsultasi ke dokter atau ke bidan. Jadi ada indikator-indikator seorang ibu ini hamilnya sehat, tidak ada masalah. Karena banyak juga yang hamil ada masalah-masalahnya. Contoh misalnya ya, contoh yang bermasalah banyak ya sebetulnya Mbak Dharma ya. Contoh pertama misalnya berat badan ibunya kurang. Berat badan ibunya kurang atau kurus sekali. Ya itu ya nggak boleh berpuasa. Kalau kita bilang tuh KEK, kurang energi kronik, nggak boleh berpuasa. Itu ada indikatornya loh, nggak asal ngomong. Ada namanya lingkar lengannya, kita ukur lingkar lengan ibunya di bawah 21. Nggak boleh dipasangkan puasa. Kedua ada namanya pengukuran zat besi, HB, hemoglobin. Nah HB-nya harus normal, harus di atas 11, 12, 13. Kalau HB ibunya 9,
Waduh, Nggak boleh dia bahaya. puasa. Karena dia punya PR untuk menaikkan HB-nya tadi. Dia punya PR untuk menaikkan berat badannya. Ya gimana mau puasa gitu kan. Iya, benar juga. Nah, apakah berpengaruh? Ya tadi pasien saya tadi datang itu ternyata dia punya 2 masalah itu. KEK tadi dan HB yang rendah. Nah, ternyata berpengaruh dan jantung janinnya menurun. Nah, jadi itu. Jadi harus memastikan bayinya sehat dengan konsultasi ke dokter ya. Baru berikutnya misalnya juga dari itu kan dari sisi ibunya. Dari sisi ibunya berat badannya sedikit kurang. Apa hemoglobulinnya itu kecil ya, kecil rendah tadi di bawah 11. Itu dari sisi ibunya. Dari sisi bayinya lagi kita lihat diperiksa. Berat badan janin sesuai nggak dengan usia kehamilan. Misalnya kalau pada ibu-ibu udah 9 bulan targetnya berat badan anaknya harus 2.500. Nah ini harus dilihat sesuai nggak. Kalau belum sesuai ya nggak boleh gitu. Baru air ketuban bayinya gimana, cukup nggak. Jadi harus memastikan semuanya oke, baru silakan berpuasa. Kalau nggak oke nggak boleh, kita namanya zolim ya. Kita Berarti kalau zolim. oke boleh dong. Kalau misalnya Boleh, sehat bayinya, boleh, ibunya. boleh sekali. Masya Allah. Dan itu pun dengan catatan menunya harus kita perhatikan betul. Kalau saya tuh ngomong sama ibunya, ibu kan ketika kita hamil ya ibu ya, nasib anak kita ke depan tuh dipengaruhi dari kehamilan Iya, sekarang. benar. Kenapa? Karena namanya ada golden age period namanya. Golden age period itu masa golden age period tumbuh otaknya anak kita itu 2 tahun pertama Mbak Dharma ya. Itu dinilai dari dia dalam perut, konsepsi. Jadi konsepsi itu pertemuan sel telur sama sel ovum itu menentukan kecerdasan anaknya nanti 15 sampai 10 tahun ke depan. Bukan ketika dia lahir owek-owek gitu. Ini dia ini berkembang otaknya ini dari lahir. Enggak, dari dalam kehamilan dia. Masya Allah. Jadi kalau kehamilannya dia nutrisinya nggak terpenuhi, nanti itu ada sekarang yang isu stunting yang IQ-nya jebol itu ya. Itu ya sekarang kan sejak Pilpres kemarin kan lagi rame itu ya. Iya. Indonesia itu IQ-nya 128. Ternyata benar, stunting kita tinggi. Stunting itu kan anak pendek ya. Anak pendek itu berkaitan dengan otak yang mengecil. Otak yang mengecil IQ-nya turun. Dan itu berkaitan dengan ketika hamil dia. Ibunya kurang tadi zat besi tadi. Iya, nutrisi. Jadi saya bilang, ibu mau anak ibu cerdas atau enggak? Ngomongin kayak itu ya, kayak ibu hamil. Mau dok. Ibu kalau mau anak ibu pintar, ibu harus perhatikan yang ibu makan sekarang. Saya bilang gitu sama ibu. Langsung ibu itu langsung antusias ya. Karena kan ibu mana sih yang mau anaknya nggak pintar gitu kan, nggak mau cerdas. Ibu mau nggak anak ibu tumbuh kembangnya bagus? Mau dok gitu. Berarti ibu perhatikan apa ibu makan. Berarti ibu harus memperhatikan HB ibu, kadar zat besi ibu bagaimana. Ibu memperhatikan berat badan ibu, berat badan bayinya, ketuban bayinya. Kalau udah gitu tuh ibunya langsung antusias ya. Jadi memang kita itu masalah Indonesia, kenapa misalnya anak-anak itu outputnya ya, kalau kita bilang ada input, proses, outputnya itu stunting, IQ-nya dari IQ-nya tadi nomor 128 ya. IQ-nya itu nomor 128 tuh ternyata dari inputnya itu ada yang salah, ada yang miss. Dan sebetulnya di Kemenkes sudah ada panduannya loh Mbak Dharma. Kalian hamil tuh apa yang dimakan, apa suplementasinya, vitaminnya apa. Itu sudah ada panduannya semua. Tapi ibu hamil mungkin nggak paham atau nggak care atau belum ketemu nakes tenaga kesehatan yang menjelaskan dengan baik. Akhirnya ya outputnya begitu. Nah jadi berpuasa tadi boleh sekali gitu. Bahkan bagi ibu puasa yang obesitas, mungkin nanti kalau saya hamil ya semua edukator bagus, saya sebaiknya berpuasa. Kenapa? Karena ternyata ibu hamil yang obesitas juga nggak baik nanti ketika nanti ke depannya dia bisa janinnya misalnya bayi besar, melahirkannya agak susah gitu, karena mengedan dan sebagainya. Jadi tetap boleh, tapi tadi ya dengan indikator menurut dokter tadi dalam kondisi sehat. Begitu terjawab Mbak Dharma ya. Iya. Ya, jadi memang begitulah. Oke, makasih nih dokter. Berarti Sobat Niat Baik juga harus memperhatikan, dan mungkin nanti di sini juga ada ibu-ibu yang nonton ya, Sobat Niat Baik yang ibu-ibu bisa memperhatikan makanannya gitu ya, kondisi tubuhnya juga, apakah siap untuk berpuasa. Karena kan kalau nggak siap ya bahaya juga buat dirinya dan juga buat kandungannya. Oke. Terus ada lagi nih dok, kalau misalnya ibu menyusui. Nah ibu menyusui ini kan ada yang memang ASI aja, tapi ada yang kadang ASI, kadang juga susu formula. Iya betul. Nah itu tetap boleh berpuasa atau
Seperti apa nih, Dok? Iya, ini berarti kelanjutan ya. Iya. Saya itu sebetulnya antusias banget kalau bicara tentang ibu ya, Iya. tentang kesehatan ibu dan anak. Karena menurut saya itu, saya sendiri seorang perempuan ya. Dan saya itu setelah saya jadi dokter, saya mengabdikan diri saya gini. Pokoknya saya nggak boleh ninggalkan anak saya. Saya mau mengaktualisasi pekerjaan saya, tapi saya ingin tetap mengasuh anak saya, memenuhi kewajiban saya sebagai perempuan ya. Saya bilang begitu, saya minta tolong sama Allah itu, saya berdoa. Karena kan saya nggak menjudgment ya ibu bekerja, ibu di luar. Ya, tapi kebanyakan ya, bagi saya yang pertama itu ketika kita jadi wanita itu fitrah kita adalah seorang ibu, kita seorang istri, ibu ya kita memang harus dekat dengan anak kita, kita mengasuh dia, kita memenuhi hak-haknya dia gitu. Saya minta tolong sama Allah, tapi saya ini udah dikasih amanah ilmu jadi dokter, nggak mungkin dong saya nggak mengaplikasikan gitu ya. Akhirnya yaitu Allah kejawab itu, saya diberi kesempatan bikin klinik. Akhirnya saya itu dengan klinik itu kan saya bisa mengatur jam kerja saya gitu ya, apalagi klinik dekat dengan rumah. Jadi saya itu ketika cuma 2 jam itu ketemu pasien, sisanya itu saya ke anak-anak. Jadi bahkan waktu itu saya pernah resign dari PNS ya. Masya Allah. Bukan saya resign, sebetulnya nggak ngambil waktu saya lulus, saya nggak ngambil. Saya bilang kalau saya jadi PNS bukan berarti yang ibu-ibu PNS ini tidak mulia, tapi mulia juga ya. Cuma ini pilihan hidup, saya bilang. Saya kayaknya nanti nggak bisa ngatur menyusui anak saya, bekerja. Kayaknya saya nggak ngambil. Udah tuh sama suami. Nah kembali ke sini, kenapa sih kita itu harus memahami dan kita meyakini setiap anak itu punya haknya. Kita tuh punya kewajiban. Kalau kita memahami, kita berusaha, pasti Allah mudahkan. Nah, termasuk ibu menyusui, ibu hamil, ibu menyusui itu ada garis merah semua Mbak Dharma. Ketika ibu hamil, dia punya kewajiban untuk menjaga kehamilannya dengan baik, dari nutrisinya, dari tadi indikator-indikator kayak hemoglobulinnya dan sebagainya, dia harus periksa. Nah setelah dia melahirkan anak itu nggak selesai ternyata perjuangan seorang ibu, dia harus menyusui. Nah mungkin saya harus meluruskan juga ya terkait ASI. Makanan bayi 6 bulan pertama itu ASI eksklusif saja di WHO dan di Kemenkes itu WHO. ASI eksklusif itu berarti pemberian ASI tanpa apapun, tanpa sufor. ASI ibu saja 6 bulan pertama, tidak boleh sufor. Sufor jadi nggak boleh dok, boleh tapi dengan resep dokter, bukan dibeli bebas, bukan ibu atau ayahnya memilihkan, nggak boleh. Nah setelah 6 bulan nanti ada namanya MPASI, makanan pendamping ASI. Nah sampai dia 2 tahun MPASI itu, jadi tidak ada menu susu formula dalam makanan bayi kita sebetulnya. Itu adalah haknya. 2 tahun dengan ASI, dan di Al-Quran itu disebutkan menyusuilah kamu sampai 2 tahun ya. Jadi Masya Allah, saya tuh kalau ngomong ke pasien itu, dan ironinya banyak ibu-ibu itu yang gagal menjalani masa-masa itu. Saya bilang gagal ya karena memang saya temukan itu. Kalau udah ketemu ibu-ibu begitu, saya kadang ngomong setengah jam sama mereka. Kalau pasien yang lain itu kan kadang kita cuma 10 menit sudah selesai ya. Tapi kalau ibu itu harus kita motivasi, kita berikan penjelasan. Karena ternyata tidak mudah jadi ibu menyusui. Nah, jadi pertama-tama yang harus kita pahami dulu, sebelum kita ngomong puasa, kita penuhi dulu haknya ibu anak kita ini. Harus kita pahami ASI itu 6 bulan, ASI eksklusif 6 bulan. Setelah kita paham ASI eksklusif 6 bulan, sampai 2 tahun, baru kita bicara tentang puasa. Boleh nggak ibu menyusui puasa? Boleh, gitu. Nah, tapi kita harus perhatikan lagi ibunya dan bayinya. Kalau 6 bulan pertama kan hanya ASI, nggak boleh ada asupan yang lain. Berarti bayi itu tergantung dari ibunya, benar nggak? Benar. Nah, tapi setelah 6 bulan itu boleh dia. Berarti kan kalau setelah 6 bulan itu lebih aman ibu berpuasa sebetulnya, karena anaknya boleh dikasih bubur, tidak sufor ya, bubur boleh, air putih boleh. Jadi setelah 6 bulan sebetulnya cenderung aman, karena anaknya bisa makanan tambahan lain. Sekarang pertanyaan, sampai 6 bulan gimana dok? Boleh nggak? Tetap boleh, asal ada indikator-indikator yang kita latih. Karena apa? Karena saya anak pertama tuh saya nggak puasa ya, karena anak pertama tuh saya ada masalah berat badannya dia yang nggak naik. Dan anak pertama tuh perjuangan ASI luar biasa deh. Nanti Mbak Dharma mudah nanti kalau ada masalah kontak aja saya ya, jangan sampai gagal ya dulu ya. Maksudnya jangan sampai langsung kasih susu formula, jangan dulu. Kita cari pertolongan dulu. Jadi saya itu ada problem anak pertama hingga saya nggak puasa waktu itu. Tapi anak kedua ketiga saya berpuasa. Waktu itu bayi saya masih di bawah 6 bulan. Jadi tetap bisa. Yang pertama salah satunya, kapan ibu menyusui boleh berpuasa, berarti ketika di atas 6 bulan itu aman. Ketika 0 sampai 6 bulan harus beberapa hal diperhatikan. Pertama yang diperhatikan adalah berat badan bayi. Dari sisi bayinya dulu ya. Dari sisi bayi sama ibunya, berat badan bayi. Berat badan bayi itu harus pertumbuhannya normal. Jadi kalau kita kan sering ibu-ibu ke posyandu timbang bayinya Mbak Dharma ya. Jadi memang ada
berat badan bayi itu memang ada ukurannya. Misalnya dia 1 Kartu bulan, buku pink gitu ya, Dok? buku pink itu 1 sampai 2 bulan dia tuh kenaikannya harus berapa kilo, 2 sampai 6 bulan, 2 sampai 3 bulan, 3 sampai 4. Nah dia tuh harus normal. Kalau bayinya nggak normal turunnya nggak boleh ibunya puasa. Karena ibunya punya PR untuk menaikkan berat badan bayinya. PR-nya dari mana? Dari makanan yang dimakan ibunya. Dia nggak boleh puasa kan berarti kan? Iya. Gitu. Jadi harus bagus dulu KMS kartu ibunya. KMS itu yang kartu pink gitu ya. Iya. KMS itu harus bagus terus KMS-nya. Berat badannya harus bagus kenaikannya. Itu sebetulnya PR-nya cuma itu. Dua-dua bayinya tidak sedang dalam kondisi sakit, tidak rewel. Kalau bayinya rewel, demam, ibunya puasa, udah ibunya lemes, bayinya gitu ibu stres ya nggak bisa juga. Jadi bayi sehat, kedua kenaikan berat badan bayinya normal. Dari sisi ibunya juga harus sehat. Kalau ibunya sakit jangan dipaksa puasa. Kedua ibunya tidak mengalami kelemasan, dehidrasi, itu boleh berpuasa. Jadi mudah ya. Kalau nggak boleh ya jangan dipaksakan. Iya. Kembali lagi ke situ. Oke, Masya Allah. Karena tadi ingat ya, 2 tahun pertama itu perkembangan otak anak kita tuh cepet banget. Kalau grafik tuh gini ya, kalau ada orang matematika ya, sobat baik matematika, kayak gini loh Mbak Dharma bayangin. 2 tahun pertama tuh perkembangan otaknya bagus. Berarti kan 2 tahun pertama kita harus memberikan gizi terbaik buat anak kita ya. Iya. Nah 2 tahun kan tuh ya dia nggak terlalu cepat perkembangannya. Makanya ibu hamil tuh please deh Bu gitu. Ibu hamil, ibu menyusui. Ini saat-saatnya ibu lo jangan lewatkan ya. Makanya dalam Islam tuh Masya Allah ya. 2 tahun pertama itu harus dekat sama ibunya. Ibu-ibu tuh sebetulnya nanti kalau ada yang bapak-bapak di sini ya, ada yang laki-laki ya. Jadi kan kemarin itu waktu Pak Anies Baswedan kan bilang yang ngasih cuti buat apa? Bapak-bapak itu 40 hari sebetulnya itu betul penting karena kesuksesan pemberian nutrisi buat bayi itu bukan tugas ibu saja, tugas bapaknya. Ibu habis melahirkan itu capek, lelah. Itu harus disupport itu masalah ASInya itu. Saya itu kalau lagi ada ibu-ibu sama pasangan lagi kontrol, saya bilangnya bapaknya, Pak, bapak nanti yang cuci piring, bapak yang masak, bapak yang setrika ya. Ibunya cuma nyusuin aja. Bapaknya diam. Loh betul saya nggak bohong loh Pak, saya bilang. Karena ngaruh ya, Dok. Iya, karena ngaruh. Ya, jadi bayi tuh baru lahir tuh memang sama ibunya harus jadi ratu cuma nyusuin doang. Itulah ya sedihnya ya. Jadi kayak saya tuh kalau ketemu ibu-ibu tuh, gimana Bu nyusuinya aman? Nggak bisa Dok, anak saya nangis kok ditinggal. Ibu ngapain? Saya bilang. Saya masak, saya cuci baju, cuci piring gitu. Sedih saya tuh maksudnya ya Allah gitu. Bapaknya di mana Bu? Bapaknya kerja. Gak bisa kah Bapak bantu sedikit-sedikit gitu. Saya tuh kadang sedih ya maksudnya ya Allah semoga adalah kebijakan berpihak kepada para ibu. Karena memang dia harus fokus nyusui bayinya. Dia harus memberikan terbaik untuk bayinya. Dan kemarin tuh saya dengar juga ya Ustadz Andi Jafar di Mom Uung kan lagi hits ya Mom Uung tuh ASI booster ya. Dia bilang jihadnya seorang ibu itu di hari-hari pertama kelahiran untuk menyusui itu jihad. Karena susah Mbak Dharma. Banyak butuh kendala itu. Susah sekali. Tapi di situ jihadnya dan kewajiban menyusui adalah kewajiban suami berkata. Karena suami yang mensupport. Jadi makanya saya kalau ketemu ibu-ibu yang bermasalah tuh, saya tuh ngobrolnya lama sampai saya, Ibu kita ajarin menyusui nih Pak, pelekatannya gimana. Air susu tuh bergantung juga dengan mental perempuan. Oh banget, bergantung betul. Ibu yang depresi tuh kadang nggak keluar ASInya, sedikit keluarnya. Jadi memang perlu dipeluk bapaknya ya, dipeluk suaminya, disupport, diratukan lah gitu. Jadi itu ya harusnya ada edukasi kan, makanya edukasi buat ayah ASI itu ada loh, gerakan ayah ASI itu ada. Jadi gitu dulu, jadi harus paham dulu. Jadi ibunya harus paham dulu, harus menyusui, setelah itu baru dia boleh berpuasa. Nanti dia akan nikmati proses menyusuinya. Kalau udah nikmat, udah aman kan ya dia puasa juga nyaman ya. Kayak saya anak kedua tuh, anak pertama tuh karena anak pertama ada masalah, tapi saya tetap berjuang waktu itu ya, alhamdulillah disupport juga. Tapi memang karena ada masalah, jadi saya nggak puasa. Yang kedua, ketiga aman ya saya puasa aja. Ya alhamdulillah ya bisa jalan aja, anak berat badannya bagus aja. Jadi tidak perlu terlalu khawatir, tapi memang kita harus punya ilmu ya. Iya, berarti makanya ketika kita melakukan ibadah harus ada ilmunya Betul, juga. ada ilmunya. Jadi kita harus perhatikan apalagi kondisi seorang perempuan atau ibu nanti yang hamil gitu ya, harus memperhatikan kondisi tubuhnya, bayinya, dan juga nanti ketika menyusui juga seperti itu, harus memperhatikan kondisi bayi dan juga ibunya. Betul. Ini pertanyaan terakhir nih Dok, dari saya ini kan ada tuh orang-orang yang sakit kemudian dia berobat itu harus dengan waktunya, misal dia harus minum obat jam 6 subuh, tidak boleh terlewat dari jam
6 subuh. Kalau terlewat maka dia akan mengulang proses pengobatannya lagi. Biasanya penderita penyakit TB kalau tidak salah Iya, dokter. betul. Nah, kebetulan adalah keluarga saya yang kena penyakit TB yang dia itu ketika minum obat ya harus jam 6 jam 6 gitu, nggak boleh terlewat. Kalau terlewat maka dia harus mengulang pengobatannya Iya, betul. lagi. Ini gimana, apa bisa diubah? Kan kalau berpuasa tuh kan kita ada waktunya juga ya, imsak, kemudian berbuka. Iya. Jadi kalau obat itu kan prinsipnya menjaga kadar di dalam darah ya. Di dalam darah itu selalu ada. Ada obatnya 1 kali sehari, berarti dia bisa bertahan di darah selama 24 jam. Bener nggak? 1 kali sehari kan 24 jam dalam sehari. Ada 2 kali sehari, berarti dia berada dalam tubuh itu kadarnya tuh 12 jam. Bener nggak? 2 kali sehari kan berarti 2 kali 12 jam. Kalau 3 kali sehari berarti 3 kali 8 jam. Nah, kita pahami itu dulu. Kalau dia 1 kali 24 jam 1 kali sehari, itu kita boleh merubah jamnya. Misalnya yang biasa jam 6 kita boleh minum di jam 4 terus-terusan. Jam 4 minum, nanti besoknya jam 4, besok jam 4, besok jam 4. Kayak penderita TB boleh. Nah, sebetulnya penderita TB itu kenapa sih dia itu harus minum pagi? Supaya nggak lupa. Bangun tidur langsung minum. Gitu sebetulnya prinsipnya. Jadi bukan berarti harus jam 6, nggak boleh, nggak apa-apa. Itu karena dia biar tidak lupa. Maksud kita kasih minum jam 3 gitu kan, ya kalau bangun sholat tahajud. Kalau enggak kan, jadi gitu prinsipnya sebetulnya. Sama kayak KB gitu kan, ibu KB itu minumnya harus jam 7 karena supaya nggak lupa. Itu sebetulnya karena TB itu kan nggak boleh skip obat kan, 1 hari itu nggak boleh lupa dia mempengaruhi. Jadi harus, tadi ya saya bilang prinsipnya kadar darahnya itu. Jadi kalau misalnya dia punya TB, penyakit konsumsi obat TB kan 1 kali sehari kalau nggak salah itu, dia bisa jam 4 aja dia minum setelah sahur. Nggak apa-apa, aman. Nah, kalau 2 kali 2 kali 12 jam berarti dia kita ubah ketika jam sahur sama berbuka. Nah, kalau yang 3 kali ini gimana? Itu kan pertanyaannya ya. Biasanya kok 3 kali, kalau dia antibiotik kita bisa minum di tengah malam. Tapi kalau dia itu punya obat-obat yang nggak terlalu perlu 3 kali itu, saya bilang sama pasien sih skip aja yang 1 kalinya. Misalnya obat nyeri, nggak apa-apa Pak, nggak usah diminum 2 kali aja buka sama sahur. Kayak gitu. Jadi masih bisa sih disiasati. Kayak itu tadi penjelasan tentang bagaimana orang yang berobat. Oke, ini waktu juga ya dokter, ternyata banyak banget manfaat dari puasa, sehingga waktu ini juga rasanya kurang cukup. Masih banyak yang seru ya mau kita tanyakan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Tapi semoga di lain kesempatan bisa bertemu lagi sama dokter, bisa tanya lagi lebih banyak terkait puasa dan kesehatan yang lainnya. Mungkin closing statement dokter terkait puasa. Iya, jadi alhamdulillah kita umat Islam diberikan ibadah ya, berpuasa yang ternyata dari sisi spiritual tentu saja ibadah puasa itu luar biasa ya. Ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata juga dari sisi medis, dari sisi kesehatan sangat sehat ya, terutama untuk beberapa penderita penyakit kronik ya. Jadi itulah hikmah, salah satu hikmah kita berpuasa. Berikutnya untuk beberapa kondisi, misalnya ibu hamil, ibu menyusui, kita sebelum melakukan amal ya puasa tadi kita harus berilmu dulu, jadi jangan asal-asalan. Mungkin itu aja sih dari saya. Jadi selamat berpuasa, semoga kita betul-betul puasa itu bukan cuma sehat rohani kita ya, ruhiyah kita sehat, tapi juga menjadikan sehat fisik kita. Gitu sih. Mungkin saja Mbak Dharma. Terima kasih dokter. Alhamdulillah sudah banyak banget kita dengar manfaat dari puasa dari dokter Dewi. Saya ganti panggilannya nih dari dokter Dewi. Bisa bermanfaat untuk teman-teman sobat niat baik yang ada di luar sana, bisa memenuhi kebutuhan makanannya ya, bisa melihat bagaimana nanti kita berbuka, bagaimana nanti kita sahur, bisa dipersiapkan semuanya, dan kita berpuasa juga dalam keadaan yang sehat gitu ya, tidak sembarangan ya dokter. Ya mungkin itu, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan bersama niat baik. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.